Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pertukaran pelayanan firman lingkup klasis Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman di lingkup klasis Bandung dan Cipasar, Minggu 16 Maret 2025, kebaktian umum GKI Pamanukan dilayani oleh Penatua Zeta Dahana dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Biston pagi diselenggarakan Rabu 19 Maret 2025 waktu pukul 5.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Kristianto. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 20 Maret 2025 waktu pukul 19 WIB, penyelenggara majelis jemaat tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Mastiar Sinaga, liturgosnya Ibu Epi Sihombing. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Peneguhan Penatua. Setelah diwartakan dalam kebaktian umum 3 hari atau 3 minggu berturut-turut pada tanggal 12, 19, 26 Januari 2025 dan tidak ada surat keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 23 Maret 2025 waktu pukul 9 WIB akan dilaksanakan peneguhan penatua untuk masa pelayanan 2025 sampai 2028. Nama-nama calon penatua baru yang akan diteguhkan: 1. Ibu Lilis Wahyuningsi, kedua Saudara Blessing Carrington Makakombo, ketiga Bapak Mulyadi Tan. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini berjalan baik dan lancar. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan Minggu 23 Maret 2025 pukul 12 WIB tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Membuat RKRB. Majelis Jemaat mengundang seluruh pengurus badan pelayanan hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari Minggu atau tepat hari ini 16 Maret 2025 setelah kebaktian tempat di gereja. Acaranya membuat RKRB 2025-2026. Kami mengharapkan kehadiran seluruh pengurus badan pelayanan dalam rapat tersebut. Persembahan Paskah 2025, Majelis Jemaat telah menentukan anggaran Paskah 4 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk 1.315.000 rupiah. Masih ada kekurangan 2.685.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah 2025 di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat dalam 1 pekan itu 3.617.000 rupiah. Tidak terasa sudah 45 tahun Pak Dewarda Kristen Hana
yang ke-45. Tetap menjadi penolong, terus bersinergi, semakin saling mengasihi, tetap menjadi rumah bagi opa dan oma, tetap menjadi penolong, terus berkarya dan tetap bersinar. Happy birthday. Sekian warta jemaat hari ini. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin prapaskah kedua. Ingatlah, meski panjang dan berliku, Yesus menapaki jalan penderitaan. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Umat terkasih, di tengah jalan hidup yang panjang dan berliku, datanglah kepada Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yeah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah Prapaskah kedua pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, mencapai sebuah tujuan tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Demi memetik impian, ada orang memilih yang instan, yang paling singkat dan ringan. Sebaliknya, Yesus menolak jalan pintas, sang pembebas kedap jalannya meski berlumur pergulatan, demi menuntaskan karya keselamatan. Apakah kita masih setia menelan Yesus dalam jalan yang berlumur pergulatan? Renungkanlah. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, ampuni kami ketika cenderung memilih jalan pintas dan tak meneladani pada Yesus Putramu. Ampuni kami ketika mengingkari jalan bersamamu dan memilih jalan lain yang menyesatkan. Ampuni ketika kami memuaskan diri dengan berbagai kesenangan fana. Ya Bapa, berilah kami keberanian untuk memikul salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
Terimalah berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah mengudarakan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabdanya pada pagi hari ini, mari kita memohon pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkaulah yang menjadi tumpuan dan pengharapan kami manusia di dalam kehidupan. Di dalam segala sesuatu yang penuh dengan permasalahan, dengan seteru yang senantiasa menghadang, kami mau bergantung kepadamu sajalah ya Tuhan. Kami mengandalkan pertolongan dan karya-karyamu dalam hidup kami, supaya kami bisa terus merasakan sukacita yang besar. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu kiranya Engkau yang senantiasa hadir dalam diri kami. Tolonglah kami Tuhan ketika pada hari ini bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan pasangan ataupun dengan anak-anak kami mau memuji memuliakan nama Engkau. Dan juga kami rindu untuk mendengarkan kemuliaan dari firman-Mu. Oleh karena itu tolong kami semua ya Tuhan. Bantu kami, bukalah
hati telinga kami Tuhan, supaya kami bisa memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kami juga memohon kiranya Engkau terus menganugerahkan kepada kami sebuah kekuatan untuk tidak hanya untuk mendengarkan, tapi juga untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya Tuhan, inilah kami. Kami memohon dan berserah hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 dan 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberitakan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Ambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita sambut bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 27 secara berbalasan. Tuhan
Bacaan kedua. Bacaan kedua menurut Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat 1. Bacaan kedua menurut Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 35. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah Yesus yang menolak jalan pintas. Nah, Bapak Ibu, berbicara soal jalan pintas, saya teringat kepada sebuah jalan pintas, Bapak Ibu ya, dekat GKI Maulana Yusuf. Jadi bagi mereka yang mau menuju ke arah Jalan Dago, Bapak Ibu, di Bandung ya, dari arah Jalan GKI Jalan Maulana Yusuf, itu sebenarnya ada jalan pintasnya, gitu ya. Ada jalan pintas yang membuat perjalanan itu jadi jauh lebih cepat. Namun untuk bisa sampai ke jalan pintas ini, orang itu harus menyeberang ke sebuah pertigaan yang cukup ramai. Dan permasalahannya gak ada lampu merah juga yang ngatur.
yang ngatur jalannya lalu lintas di pertigaan itu. Jadi agak susah sebenarnya menuju jalan pintas tersebut. Maka kemudian pemerintah Kota Bandung pun membuat sebuah rambu-rambu yang mengatakan di jalan pintas itu ya dilarang masuk dari arah jalan Maulana Yusuf. Karena berbahaya. Sebab sangat ramai lalu lintasnya. Namun hal ini tidak membuat gentar orang-orang ya untuk tetap nekat dan menyeberang. Baik menggunakan motor, mobil atau jalan kaki. Semuanya pengen menuju arah Dago dengan cepat. Supaya tidak perlu terjebak menunggu macet di lampu merah. Suatu saat Bapak Ibu ada staf keuangan gereja gitu ya. Jadi dia sebenarnya buru-buru menuju Bank BCA di daerah Dago. Dia terlambat, dia buru-buru harus ke sana. Maka dia mengambil motornya lalu dengan yakin menyeberang di jalan pintas gitu ya. Menuju jalan pintas. Lalu brak gitu ya. Ada motor lain dari arah lain yang menabrak. Beruntungnya staf keuangan gereja ini dan pemotor yang menabraknya ini juga tidak mengalami cedera serius. Tapi biasalah ya, motor pasti baret-baret, lalu lututnya ada luka-luka. Dan Bapak Ibu, ini bukan kejadian pertama. Ini sering Bapak Ibu. Jadi kalau saya di konsistori gereja lantai 2 gitu ya, saya sedang biasanya ngerjain tugas di sana, lalu kemudian ada suara brak gitu ya. Saya langsung mikir, kecelakaan lagi di situ. Udah biasa. Sering banget melihat adanya kecelakaan dan rata-rata penyebabnya adalah ada orang yang berusaha untuk masuk ke jalan pintas tersebut. Nah ini menimbulkan dilema gitu ya, pengen cepet tapi resikonya gede. Itu yang pertama Bapak Ibu. Soal jalan pintas. Permasalahan jalan pintas yang lain dalam beberapa bulan terakhir ini kita juga digemparkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, kalau di kota-kota sekarang itu pom bensin Pertamina sepi. Pom bensin yang lain kayak Shell, Vivo itu rame. Semua pindah ke Shell atau yang ke yang lain, termasuk saya. Gitu. Kenapa? Karena katanya Bapak Ibu bensinnya dioplos, ya katanya. Atau ada yang mengatakan nggak dioplos kok Pak, cuman Bapak kalau beli Pertamax tapi dikasihnya Pertalite gitu ya. Nggak dioplos kok, cuman dibikin rugi aja gitu. Tapi ini menimbulkan kerugian negara katanya sampai ratusan triliun rupiah Bapak Ibu. Ratusan triliun Bapak Ibu. Kok bisa ya ada orang ngambil nyuri ratusan triliun. Saya tuh gak kebayang ratusan triliun tuh jumlahnya kayak gimana. Kalau beli mie ayam dapat berapa mangkok ya Bapak Ibu ya? Gak tahu ya, banyak banget lah yang tenggelam kali Pulau Jawa sama mie ayam gitu ya. Lalu kemudian saya penasaran apakah pelakunya ini emang orang susah gitu ya, maka butuh ratusan triliun. Saya lihat pelakunya ternyata orang kaya Bapak Ibu pelakunya. Duitnya udah banyak. Bahkan bisa dikatakan orang-orang elit di negara kita. Tetapi ia mengambil jalan pintas untuk semakin bertambah kaya dengan cara yang cepat dan mudah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ngelihat dari dua contoh tadi ya, tadi yang nyebrang jalan pintas lalu kecelakaan, lalu ada yang korupsi triliunan rupiah lalu kemudian ditangkap gitu ya. Setujukah kalau jalan pintas ini adalah hal yang buruk? Setuju? Setuju gak Bapak Ibu? Saya dikacangin. Setuju? Setuju, oke ya. Mari kita lihat contoh lain ya. Jalan Jakarta ke Bandung.
Sebelum ada jalan tol, saya coba searching. Itu ternyata memakan waktu hampir 6 jam Bapak Ibu. Kalau nggak lewat jalan tol. Setelah ada jalan tol, yang sebenarnya adalah jalan pintas sebenarnya. Karena jalan tol jalan pintas ya. Waktu tempuh yang tadinya 6 jam jadi 2 jam. Sekarang sudah ada kereta cepat. Wush. Bandung, Jakarta, Halim cuma 30 menit Bapak Ibu. Jadi dalam ada perubahan ya dari 6 jam sampai 30 menit. Wah, itu luar biasa banget. Contoh pertama ya. Contoh lain, zaman dulu komunikasi serba susah. Harus lewat surat ya katanya. Kalau kata mama saya sih katanya kalau pacaran lewat surat katanya. Gitu ya. Itu pun nulis, dikirim, nyampe nunggu nyampe gitu di tukang pos gitu, kemudian disampaikan, dibales, nunggu lagi, kemudian baru dapat balasannya. Itu katanya bisa 2 minggu. Sekarang Bapak Ibu kalau nggak dibaca WA-nya langsung di spam. Kenapa kamu nggak baca WA saya gitu ya? Kamu kemana? Kamu lagi ngapain? Gitu. Cepat sekarang komunikasi ya. Nggak cuma WhatsApp, bisa video call. Video call satu di Indonesia, satu di Amerika bisa gampang asal punya apa? Punya kuota gitu ya. Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa Bapak Ibu. Asal punya kuota sekarang jarak yang begitu jauh, komunikasi yang tadinya sulit itu jadi mudah. Bapak Ibu itu jalan pintas. Maka jalan pintas sekarang baik atau enggak? Baik atau enggak? Baik. Jadi jalan pintas ini baik atau buruk? Oh, nah tergantung ya gitu ya. Oke, dan betul Bapak Ibu ya, jawabannya itu tergantung dari konteks. Di mana dan kapan jalan pintas itu diambil dalam kehidupan manusia. Dan hal inilah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam firman Tuhan mengenai Yesus dan jalan pintas. Bapak Ibu ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dikatakan dalam Injil Lukas, Yesus itu menolak jalan pintas. Tapi jalan pintas seperti apa? Mari kita lihat. Jadi ceritanya dalam Lukas 13 ini, Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, tempat di mana ia akan menderita, di mana ia akan mati, lalu kemudian dihampiri oleh orang-orang Farisi. Lalu orang-orang Farisi ini memperingatkan bahwa Yesus, Herodes ini ingin membunuh engkau. Cepatlah pergi. Wah, ini jarang-jarang Bapak Ibu ya. Biasanya kan orang Farisi itu antagonis ya. Biasanya kan musuh, rivalnya Yesus. Tapi sekarang baik. Ceritanya itu memperingatkan supaya Yesus jangan ditangkap oleh Herodes. Tetapi Yesus tidak terpengaruh oleh peringatan tersebut. Dia tetap bertekad menjalani misinya, yaitu untuk berkarya, untuk menderita dan mati bagi dunia dan umat manusia. Jadi Bapak Ibu di sini sebenarnya Yesus sedang ditawarkan sebuah jalan pintas. Udah pergi aja. Kamu ini mau ditangkap, kamu tuh mau dibunuh. Ngapain sih capek-capek menderita? Enakan juga liburan kan santai-santai, melarikan diri. Itu jalan pintas. Tetapi Yesus menolaknya karena tahu bahwa penderitaan di Yerusalem adalah bagian dari rencana Allah. Jika dia memilih lari, itu berarti meninggalkan misi penyelamatan. Bapak Ibu juga sebenarnya ini rada nyambung dengan yang minggu lalu. Masih ingat Bapak Ibu minggu lalu bacaan tentang apa? Yesus di mana? Digoda ya? Di padang gurun. 40 hari berpuasa.
Lalu digoda, kamu lapar kan? Kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Bukan Indomie Bapak Ibu ya, roti. Bisa gak? Sebenarnya bisa aja, dia Tuhan kok. Tapi itu jalan pintas. Ya. Yesus tahu bahwa ada misi yang harus ia emban, maka ia tidak mau mengambil jalan pintas tersebut. Maka Bapak Ibu, refleksi yang bisa kita ambil adalah apakah kita lebih sering memilih jalan pintas daripada menghadapi proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Kabur dari permasalahan, menghindar dari konflik. Ya emang Bapak Ibu, konflik permasalahan tidak menyenangkan ya. Saya juga gak suka ngeliat orang tuh berantem, berdebat. Tapi seringkali konflik atau permasalahan itu yang menolong kita untuk menjadi semakin kuat dan berkembang. Saya gak tahu Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan rumah tangga, saya belum menikah gitu ya. Sering berantem gak Bapak Ibu? Gak berantem lah ya. Berbeda pendapat lah ya dengan pasangan gitu. Ada pasti ya? Ada ya? Sering katanya gitu. Sering. Tapi saya dikasih tahu ketika saya ikut bina pranikah, kalau ada pasangan suami istri gak pernah berantem, itu berbahaya. Kenapa? Antara yang satu itu mendem gitu ya, mendem gak mau membalas, lalu kemudian tiba-tiba bisa meledak buar gitu ya. Atau memang gak peduli satu sama lain. Maka permasalahan konflik itu kalau dalam keluarga bisa terjadi, maka hadapilah. Karena itulah yang akan membentuk manusia menuju sosok yang lebih baik. Maka ketika ada jalan pintas dia menghindar. Di sini Tuhan Yesus hendak katakan hal-hal seperti itu mesti dihindarin. Dalam artian mengambil jalan pintas itu. Tapi hadapilah, karena itulah yang membuat kita jauh lebih kuat. Itu misi kita untuk hidup dan berkembang di dalam dunia. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita melihat dalam poin kedua gitu ya. Dalam Filipi 3, Paulus tuh mengatakan jangan jadi musuh salib. Wah, maksudnya apa nih? Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, memperingatkan mereka agar tidak meniru orang-orang yang hanya mengejar kenyamanan duniawi. Jadi Paulus menyebut mereka sebagai musuh salib Kristus. Karena mereka menolak penderitaan dan hanya mencari kepuasan instan. Maka sebenarnya Bapak Ibu ini juga sangat relate atau sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena banyak orang yang katanya mengaku pengikut Tuhan, tapi tergoda untuk menghindari penderitaan dengan berkompromi dengan dunia. Mencari kenyamanan tanpa mau memikul salib. Ketika Bapak Ibu saya lihat ya kasus-kasus di negara kita ini ya, entah korupsi, pencurian. Saya tadinya mikir harusnya orang Kristen jauh dari hal-hal seperti itu. Ternyata banyak Bapak Ibu orang Kristen pelakunya. Kenapa? Karena dia itu mengejar kenyamanan duniawi. Maka disebut sebagai musuh salib Kristus. Mereka cuma mau hidup enak tapi gak mau susah. Tapi itu kan sifat manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa enak ngapain susah? Saya juga kadang-kadang suka gitu juga gitu ya. Kalau bisa enak ngapain susah? Tapi kalau seandainya diambil secara ekstrim Bapak Ibu ya. Tidak mau berusaha, bahkan mencari jalan curang supaya mendapatkan kenyamanan hidup, maka itulah musuh salib Kristus.
Dan Paulus mengatakan bahwa dalam kesudahan ia akan binasa. Jadi hanya mencari kenikmatan instan dan tidak mau berproses dalam iman, kita bisa kehilangan arah hidup, Bapak Ibu. Kalau sudah terbiasa dengan yang nyaman, yang enak, yang membuat hati riang gembira terus-terusan, tapi sekalinya dihantam dengan permasalahan yang besar, Bapak Ibu, itu akan hancur berantakan, gak bisa bangkit. Karena terbiasa ngambil jalan pintas. Sekalinya digebuk dengan sebuah tantangan hidup, gak bisa bangkit. Maka prinsip bagi kita, Bapak Ibu ya, menjadi pengikut Kristus itu berarti siap menjalani proses yang mungkin sulit, susah, harus menderita, jujur dalam kehidupan, berkata kebenaran itu susah, gak enak bahkan. Tapi pada akhirnya itu membawa kemuliaan yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Jangan jadi musuh salib. Hindari jalan pintas tersebut. Relalah untuk menderita. Karena itu proses yang harus diambil. Maka Bapak Ibu, dalam refleksi untuk kita semua adalah, apakah dalam kehidupan seringkali kita fokus pada kenikmatan duniawi daripada pertumbuhan rohani? Apakah jangan-jangan dalam kehidupan kita bisa menggadaikan, Bapak Ibu ya, iman prinsip kita untuk mencapai sebuah keberhasilan? Hari Kamis kemarin Bapak Ibu, saya itu pimpin persiapan sekolah minggu dan temanya ini bagus sekali. Gitu ya. Temanya itu Yesus ditolak. Lalu saya relatekan dengan anak-anak saat itu, bahwa anak-anak akan ditolak dalam hidupnya. Mungkin enggak semua ya, tapi dalam artian dalam beberapa aspek kehidupan akan ditolak oleh orang-orang di sekitar. Tapi itu kan ketakutan ya. Anak zaman sekarang takut ditolak. Ditolak oleh, bukan sama pacar, bukan. Maksudnya sama teman, oleh rekan kerja, misalkan kalau yang sudah bekerja. Pengen kan belong gitu ya, menjadi bagian dari sebuah komunitas. Maka supaya gak ditolak, dia menggadaikan prinsip imannya. Mulai dari hal-hal yang kecil biasanya tuh. Misalkan kalau misalkan saya kasih contoh ke anak-anak gitu ya udahlah gak apa-apa nyontek-nyontek dikit. Udahlah gak apa-apa curang-curang dalam ngerjain tugas. Dari hal yang kecil Bapak Ibu, digadaikan prinsip kejujuran. Tapi dari hal yang kecil kemudian akan beranjak karena terbiasa gitu ya. Beranjak ke hal yang lebih besar. Bahkan iman kepada Tuhan pun bisa digadaikan Bapak Ibu. Salah satu penatua di GKI Mauna Yusuf, dia itu kerja di kalau perkebunan itu PTPN Bapak Ibu ya. PTPN ya. Dia ditawarin, namanya Pak Budi. Pak Budi mau naik jabatan enggak? Pak Budi mau dong gitu ya. Tapi syaratnya satu Pak, ya Bapak harus pindah gitu. Kaget, ya udah saya nggak mau. Wow, syukurlah saya dengar ceritanya Pak ya. Bagus. Tapi itu Bapak Ibu, ada orang mungkin imannya tidak sekuat Pak Budi gitu. Lumayan naik jabatan, dapat duit, dapat tunjangan, masa tua saya terjamin, istri saya tidak akan protes kalau uangnya kurang katanya gitu ya. Anak-anak tidak akan rewel, uang jajan, pendidikan terjamin. Enggak apa-apalah saya gadaikan iman kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu jalan pintas itu. Yang harus dihindari. Nah Bapak Ibu, di dalam kasih Tuhan, dari pembahasan dari Lukas dan Filipi, sebenarnya kita bisa melihat dan menyimpulkan ada beberapa aspek positif dan negatif tentang jalan pintas.
Memang dalam beberapa situasi jalan pintas bisa menghemat waktu dan sumber daya. Betul. Saya tidak mengatakan semua jalan pintas itu jelek. Banyak inovasi-inovasi yang muncul itu karena supaya hidup itu bisa jauh lebih mudah, lebih efisien. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa ada aspek negatifnya. Kehilangan proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau biasa mengambil jalan pintas, gak ada pertumbuhannya secara pribadi ataupun rohani. Lalu secara jangka panjang juga buruk seperti dalam Filipi 3. Kalau hanya mengejar kesenangan duniawi, pada akhirnya akan menuju kebinasaan. Lalu bagi yang terus senantiasa mengambil jalan pintas, itu mereka mengabaikan rencana Tuhan. Seperti Yesus yang tetap menuju Yerusalem walaupun harus melewati proses sulit untuk menggenapi kasih-Nya yang besar. Bapak Ibu, Yesus menolak jalan pintas karena tahu bahwa penderitaannya adalah bagian dari rencana Allah. Paulus mengingatkan kita bahwa mereka yang hanya mengejar kepuasan duniawi tidak akan mencapai tujuan kekal. Ya, dalam hidup akan ada saat di mana jalan pintas bisa bermanfaat. Tapi kalau kita selalu memilih cara cepat tanpa proses, kita kehilangan kesempatan belajar dan bahkan menyimpang dari rencana Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut menjalani proses yang Tuhan izinkan. Karena di dalamnya ada pertumbuhan, pemurnian, dan kemuliaan kekal. Maka Bapak Ibu, dalam aksi nyata langkah kehidupan kita sehari-hari ya, bagi yang mungkin bekerja, hindarilah praktek-praktek yang curang atau manipulasi demi keuntungan yang cepat. Jujurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dilihat oleh Tuhan. Dalam relasi dengan orang lain gitu ya, jangan berpura-pura atau memanipulasi supaya disukai oleh orang. Mencari jalan pintas, tapi jadilah diri apa adanya. Kalau ada konflik baik itu di dalam keluarga atau bahkan di dalam pergaulan atau bahkan dalam gereja Bapak Ibu ya, jangan dihindari, tapi hadapilah. Hadapi dengan komunikasi terbuka dan kasih. Jadi bukan nantangin Bapak Ibu, ya ada konflik saya senang gitu ya. Enggak. Tapi berusaha supaya konflik itu terselesaikan dengan baik. Dalam kehidupan rohani kita, jangan hanya mencari berkat instan Bapak Ibu ya. Dalam doa tanpa mau berproses dalam iman. Berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau saya punya mobil Bang. Tapi gak pernah ngapa-ngapain supaya dapat mobil. Gak bisa Bapak Ibu ya. Mau berdoa sampai doer juga, kalau kita gak berusaha dalam hidup, Tuhan tidak akan memberikan. Berusahalah supaya mendapat tujuanmu itu. Maka percayalah dalam prosesnya Tuhan akan menolong. Kalau mengalami pergumulan jangan buru-buru menyerah atau mencari solusi-solusi instan. Sekarang ini banyak Bapak Ibu ya, orang-orang yang mental health-nya terganggu, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri dilihat sebagai sebuah jalan pintas. Tapi carilah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita dalam persoalan tersebut. Dalam keuangan Bapak Ibu, dulu tuh sempat apa namanya investasi apa Bapak Ibu? Apa ya yang robot tahu atau apalah gitu ya yang invest, apalagi pas Covid gitu ya. Dengan invest segini kamu nanti penghasilannya pasif income setiap bulan berapa gitu ya. Tapi saya selalu diajarin kalau itu terlalu baik untuk gitu ya, harus hati-hati, jangan-jangan itu bukan hal yang baik. Tapi kan orang tergoda pengen jalan pintas, aku pengen cepet kaya, tapi nggak mau susah. Maka carilah cara yang gampang. Jadinya buntung malahan.
Hindari jalan pintas dalam hal-hal tersebut. Pilih mencari nafkah yang halal Bapak Ibu ya, berintegritas daripada mencari dengan cara yang melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya ingin menutup perenungan kita pada hari ini bahwa sesungguhnya kita dipanggil untuk menolak jalan pintas yang mengabaikan proses dan rencana Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya menolak jalan pintas saja, tapi jalan pintas yang mengabaikan proses dan rencana Tuhan. Yesus menunjukkannya dengan setia terus berjalan menuju Yerusalem meski tahu dia akan menderita. Dalam rasa laparnya di padang gurun, dia tetap berpuasa, tetap ikut Tuhan dan rencana kemuliaannya. Dia tahu bahwa keselamatan dunia tidak bisa dicapai dengan cara instan. Demikian juga Paulus mengingatkan agar tidak terjebak dalam kesenangan dunia yang hanya memberikan kepuasan sementara tapi berujung kepada kebinasaan. Dalam kehidupan Bapak Ibu kita akan dihadapkan banyak pilihan. Apakah kita mau tetap setia dalam proses yang Tuhan izinkan atau tergoda untuk mencari jalan yang cepat tetapi menjauhkan kita dari pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita. Maka hari ini Bapak Ibu dalam Minggu Prapaskah kedua, saya mengajak kita semua untuk memilih tetap berjalan dalam kebenaran, percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah sebuah hal yang sedang Tuhan lakukan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menerima kemuliaan yang telah Dia sediakan. Selamat berproses, selamat berjuang, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan yang kami hadapi, tolong kami supaya terus bisa berpegang kepadamu saja. Tolong kami untuk terus bisa bertahan dan belajar akan setiap bentukan yang Tuhan beri di dalam setiap tantangan kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kami semua yang mungkin sedang bergumul dalam banyak hal di kehidupan kami masing-masing. Baik itu kesehatan maupun itu mungkin masa depan ataupun juga pendidikan atau hal-hal lain Tuhan tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menolong, bahkan memberikan kami kelegaan pada akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan tinggal diam melihat manusia yang bergumul. Oleh karena itu biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu itu melingkupi kami semua ya Tuhan. Supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu bisa mendatangkan hal yang baik. Tidak hanya untuk diri kami ataupun keluarga kami, tetapi juga untuk sesama kami dan juga orang-orang yang mungkin tidak kami kenal dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan Engkau memiliki rencana yang indah untuk kami semua, terkhusus juga untuk gereja-Mu di GKI Pamanukan ini. Terima kasih Tuhan atas pelayanan orang-orang yang telah Engkau pilih untuk melayani di gereja-Mu ini. Biarlah hamba-hamba-Mu terus dikobarkan semangatnya, diberikan kuasa Roh Kudus untuk terus melayani jemaat dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kegiatan Paskah di dalam GKI Mawana Yusuf. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kegiatan di dalamnya, yang pada akhirnya pun menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam pergumulan banyak sekali. Dan kami sebagai masyarakat pun seringkali merasakan kesedihan ataupun kegalauan karenanya. Tetapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang memulihkan negara kami, sehingga negara kami pun senantiasa terus bertumbuh di dalam sebuah kebenaran dan keadilan yang Engkau sendiri contohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, masih banyak sekali ingin kami sampaikan kepadamu, masih banyak sekali ingin kami doakan. Tetapi Engkau adalah Allah yang mengerti setiap seluk-beluk isi hati kami. Dan kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Inilah kami berdoa dan berserah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan dalam melewati pergumulan dunia. Nats persembahan pada hari ini diambil dari Yesaya 12 ayat yang keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapan perbuatannya yang ajaib, berharga tak henti dalam nama yang kudus. Wahai orang yang mencari Tuhan, Tuhan Allah yang Maha
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh bersyukur Bapa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ajarilah kami selalu untuk lebih mensyukuri hidup kami atas Tuhan berikan kepada kami, baik itu kesehatan, pemikiran, dan juga berkat materi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, karena Engkau setia menemani kami melewati jalan yang panjang dan berliku. Inilah ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi sarana bagi karya-Mu di dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, setialah melangkah sekalipun perjalananmu panjang dan berliku. Yakinlah ada Yesus, pahlawan besar. Mari tuturkan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Gembala menuntunmu dengan cinta, agar teguh menjalani pertobatan. Kiranya Kristus Sang Anak Domba menginspirasi kita untuk berkorban demi kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukan kita untuk hidup dalam kesalehan sejati. Dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Hosana.